Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai kami menanyakan mengenai korban. Jadi korban ini kan ada kulit kerbau, kulit sapi, itu dijual oleh panitia korban. Uangnya itu untuk membeli rokok atau minuman. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Demikian terjadi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi sebaiknya ini betul pendapat kami adalah jangan dijual oleh panitia, tapi hendaknya dihadiahkan terlebih dahulu, kemudian dimiliki, setelah dimiliki baru dijual. Mungkin sebaiknya demikian Pak ya. Karena kalau hewan korban itu pada dasarnya adalah tidak ada dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain adalah Nabi Muhammad itu pernah berpesan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika kamu berkorban, jangan sekali-kali hewan atau daging korban itu kau jadikan upah bagi orang yang melaksanakan korban itu sendiri. Jadi itu ada keterangan hadis demikian ya. Jadi Sayyidina Ali pernah dipesan oleh Nabi kita Muhammad adalah, wahai Ali, ketika kamu berkorban, jangan sekali-kali bagian dari daging korban itu kau jadikan upah bagi orang yang menangani korban itu sendiri. Jadi itu ada hadis yang demikian. Makanya sebaiknya kalau seandainya itu memang dilakukan adalah sebaiknya dihadiahkan saja, kemudian siapa yang menerima dijual silakan gitu ya. Kalau ketentuan baku pembagiannya sudah tadi Pak ya, minimal itu adalah yang penting adalah sepertiga dari hewan korban tersebut harus diterima oleh fakir miskin. Dan ini mungkin untuk perumahan di sini yang paling baku itu yang harus diperhatikan. Karena mungkin di sini mencari orang fakir miskinnya agak sulit ya. Jadi kemudian nanti istilah gini, ini hanya untuk istilah tadi Pak ya. Kalau ini dipenuhi nanti pelaksanaan itu menjadi korban. Tetapi kalau ini nanti tidak terpenuhi maka menjadi sedekah biasa gitu. Jadi adalah kalau memang nanti istilahnya hewan korban tadi minimal sepertiga itu sudah diterima orang fakir miskin, maka yang dilakukannya jadi ibadah korban. Tetapi kalau fakir miskinnya tidak mendapatkan sepertiga dari hewan tersebut, maka belum dikatakan korban, tetapi menjadi sedekah biasa. Nah, kemudian nanti dalam pembagian ini kembali lagi Pak ya, yang kaya ataupun yang mendapatkan lebih sedikit daripada orang miskin, jangan iri. Wah, orang itu dapat 5 kilo kok aku cuma 1 kilo. Jangan. Karena tadi adalah orang fakir miskinnya memang ada ketentuan baku harus minimal sepertiga dari hewan korban itu. Kalau di sini nanti orang fakir miskinnya sedikit, kan otomatis dia dapatnya banyak. Nah, yang kaya jangan iri. Karena yang kaya itu adalah nanti semuanya dari hadiah tadi. Hadiah juga hanya sepertiga itu. Ya. Ada lima. Dari masalah penjualan kulit sapi ya, yang dilakukan oleh panitia itu umpama masjid tahun ini memotong 6 sapi. Jadi kulitnya itu kan berarti kan ditumpuk oleh panitia. Ya.
kalau sepertiga, kalau satu sapi aja sepertiga, kalau seandainya sapi itu 80 kilo, ya, berarti sepertiga itu sekitar 28an, ya. Berarti sepertiga itu berarti kita panitia membagi kepada yang itu kurban 7 orang itu kan sekitar 4 kilo, ya kan gitu. 4 kali 7 kan 4 kali 7, ya. Kalau seandainya panitia membagikan kepada kurban itu dengan karena kita panitia membagikan hanya 2 kilo kan sudah tidak sampai sepertiga, kan gitu. Tidak sampai sepertiga, itu dari hak beliau untuk haknya dikasih kan. Karena panitia kan hanya pengelola. Nah itu kebanyakan kadang-kadang minta petunjuk secara sangat dalam Islam. Memang sepertiga itu kalau umpama tidak terjadi sepertiga itu dibagikan kepada yang kurban. Menurut syariat Islam gimana orang yang kurban itu tadi? Banyaklah panitia daripada fakir, banyaklah panitia daripada itu yang kita lakukan kita sebagai panitia kurban. Dan juga yang kedua tadi masalah kulit, masalah kandung, masalah yang lain, masalah yang kaki, ya. Ya kadang-kadang bisa panitia semacam mempunyai hak, padahal itu akan membatalkan dari kurban itu tadi nanti seperti yang terjadi. Seperti itu tadi, kulit kita jual, duitnya kita gunakan pribadi. Cuman yang kurban tidak kita kasih tahu ibaratnya itu kulitnya ini, ya untuk kegunaan kita pribadi atau bayar rokok, itu segala macam itu. Dan juga sampai kita ini kita menentukan umpama satu sapi itu masalah saat ini kan sekitar 18 juta 19 juta. Kita tawar tuh mas. Kita tawar sapi itu 18, kena 19 kita tawar dari kita yang cuma 18 juta 200 dari masing-masing kurban itu tadi. Nah, jadi itu bagaimana itu menurut syariat Islam kita tawar sehingga tawaran itu tadi duitnya itu kita gunakan untuk personal daripada panitia. Jadi kita takut ini jangan sampai kurban ini menjadi sedekah kayak itu ya. Kita yang mau kurban di aturan ini tidak menjadi sedekah ataupun ini bagi yang kurban. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang apa tadi yang kami garis bawahi Pak ya, yang kami garis bawahi adalah hanya yang sepertiganya saja. Yang sepertiga yang menjadi hak fakir miskin itulah yang paling penting harus digarisbawahi. Adapun yang 2/3-nya yang boleh menjadi hak orang yang korban dan untuk hadiah. Nah, ini malah nanti adalah tinggal panitia, tanggapannya adalah minta izin sama orang yang korban untuk kebijakan, itu sudah aman. Jadi yang penting yang digarisbawahi adalah yang sepertiga untuk fakir miskin ini jangan sampai diganggu-gugat. Jangan sampai diganggu. Adapun yang 2/3 berarti yang sepertiga adalah kalau memang orang yang korban itu minta sepertiga itu dia masih ada hak untuk minta sepertiga. Tapi nanti suruh motong sendiri gitu aja. Jadi itu hanya hak ya, hanya dia boleh berhak untuk mendapatkan sepertiga. Kalau memang dia ini kan ketentuan asal mulanya kan bukan ada panitia, tetapi ada orang itu korban sendiri kan gitu Pak. Jadi berarti yang 2/3 nanti ada tinggal kebijaksanaan dari panitia dengan orang yang korban itu sendiri gitu ya. Nanti terserah kebijaksanaan bagaimana. Pokoknya yang pertama tadi adalah yang sepertiga, minimal sepertiga itu harus diterima oleh fakir miskin. Hanya mungkin itu. Kemudian kaitannya dengan masalah itu mungkin kembali kepada fikihnya Pak ya. Iya. Jadi fikih maksud kaitannya dengan masalah muwakalah ataupun wakil ataupun istilahnya kalau korban dengan duit itu kan sebenarnya juga tidak sah. Korban itu harus bahimatil an'am. Makanya ketika ada peserta memberikan uang itu dia berarti wakil untuk dicarikan hewan korban kan gitu ya. Karena kalau korban dengan uang itu jelas tidak sah. Ini ya. Nah, mungkin itulah akhirnya praktek masuk ke dalam hukum jual belinya adalah berarti orang yang berkorban membayar sekian itu belum berkorban tapi dia baru berwakil kepada panitia untuk membeli hewan korban. Kalau
terkait kelebihan uang tadi itu Pak ya, harus izin dengan yang berkorban. Iya, tadi ketentuannya adalah kalau memang ini sulitnya kan gini, panitia sudah memberi patokan. Nah, panitia sudah menentukan adalah sekian ribu. Berarti adalah nanti bisa jadi adalah tanggung jawab jana panitia itu adalah untuk bisa jadi mungkin gini, kalau nanti disiasati secara akliyah tapi ya, karena tidak ada akadnya. Ini kan tidak ada akadnya. Jadi adalah mungkin secara akliyahnya ya adalah orang yang berkorban membeli hewan kepada panitia dengan harga sekian untuk dikorbankan. Kemudian panitia adalah si penjual beli korban sekaligus nanti yang jadi mungkin itu Pak ya. Kalau secara akliyah, secara fikihnya mungkin masuknya hanya masalah seperti itu. Ayat tadi. Kalau sisa kan berarti tadi adalah kalau si panitia itu adalah penjual pembeli kan sah-sah saja dia mengambil untung kan. Dia kepada orang yang korban menjual, kemudian ketika dia mencari sebagai pembeli. Nah, sisanya kan berarti untungnya dia kan. Itu isyarah dari praktek yang ada. Cuma tidak ada akadnya kan gitu Pak ya. Karena kembali lagi kalau langsung diistilahkan orang yang berkorban memberi uang, ini korban saya, itu tidak sah. Korban itu harus dengan hewan an'am kan gitu ya. Tapi ya maksudnya ini untuk kejelian dari kaitannya masalah akliyah ya. Karena tidak zaman Nabi kan tidak ada istilah panitia kurban kan tidak ada kan. Ini fikih apa jenah fikih apa jenah saja ya. Yang lain Pak, mohon maaf ini kita lagi rusak jadi langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung pertanyaan Pak Heri, karena ini panitia harus hati-hati Pak Heri. Sebaiknya kalau menurut saya, karena tadi Pak Yai sudah ngomong, orang yang berkorban itu seharusnya minimal 1 ekor kambing, kan gitu, bukan iuran, terus babi. Tapi harga 1 ekor kambing inilah yang menjadi patokan berapa harga sapi yang mau dibicarakan nih untuk 7 orang. Bila perlu harga seekor kambing tadi yang bisa dimaksimalkan supaya bisa 1 ekor sapi yang besar. Jadi itu lebih mudah bagi panitia untuk mengatur daripada orang-orang yang mau korban. Karena memang sekarang ini kadang-kadang orang-orang patungan ini asal aja kayak gitu. Iya, nggak ada patokannya. Sehingga dia menurut kata Pak Yai tadi dia bukan korban namanya. Yang namanya korban itu dia menyembelih hewan. Minimal kambing. Makanya patokannya enaklah harga 1 ekor kambing dan bermacam. Kalau ada, terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk fenomena sekarang Mbak ya, kambing itu jauh lebih mahal dibandingkan patungan tadi memang gitu. Jadi mungkin itu. Kemudian untuk masyarakat awam ketika nanti membandingkan antara satu panitia dengan panitia yang lain kok jauh lebih murah, nanti takutnya malah lari semua. Mungkin itu juga Pak perhitungannya. Pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum Pak Yai, Afwan. Pertanyaan pertama, apa hukumnya biaya berkorban itu dari pinjaman lembaga keuangan atau bank? Yang kedua, apakah boleh ketika berkorban sebanyak 7 orang untuk seekor sapi, tetapi kita bagikan dalam bentuk uang? Ini kan sudah dijawab Pak Yai. Karena mengingat situasi sekarang dalam kondisi pandemi
di mana perekonomian masyarakat banyak yang terpuruk dari segi ekonomi. Jazakumullah khair. Terima kasih. Kami tidak sependapat sekiranya orang itu berkorban tetapi meminjam uangnya, Pak ya. Jangankan korban yang hukumnya sunat, ibadah haji saja dengan pinjaman saya sebenarnya juga tidak ya tidak serak istilah dalam dengan. Karena Nabi itu sendiri sampai menggambarkan demikian ya. Nabi itu pernah berpesan kepada para sahabat gini adalah jangan kau bebani hidupmu dengan perasaan takut. Kemudian Nabi para sahabat apa yang dimaksudkan itu Nabi? Berhutang. Jangan kau bebani hidupmu itu adalah dengan perasaan takut. Kemudian para sahabat bertanya, apa maksudnya? Yaitu kau berhutang. Ibadah haji saja yang wajib, kalau belum punya, itu ya tidak perlu hutang. Tidak perlu hutang. Wong wajibnya haji itu ketika mampu. Kalau tidak mampu ya sudah, ada ibadah haji tidak ada masalah gitu ya. Apalagi korban yang hanya sebatas hukumnya sunnah. Jadi kami tidak sependapat yang jangan istilah seperti itu ya. Jadi sebaiknya tidak harus mengejar korban, tetapi kalau seandainya ingin sedekah ya sudah sedekah semampunya, ikhlas itu malah lebih utama dibandingkan mengejar hutang tetapi malah menjadi problem. Jadi istilahnya gini Bu ya, ibadah itu jangan mengejar lebih utamanya. Nah, bisa jadi secara syariat itu lebih utama, tetapi nanti kalau prosesnya tidak ikhlas ataupun ada menimbulkan suatu masalah, malah akan bisa jadi ibadah itu menjadi permasalahan kita. Ketika menjadi masalah malah menjadi kacau juga dalam sudut pandang agamanya gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian istilahnya mengejar utamanya harus korban. Pokoknya kemudian memaksakan diri harus korban dengan ini itu dan sampai hutang-hutang. Sebaiknya tidak perlu seperti itu. Kemudian kalau dibagikan sependapat dengan uang, ya kembali lagi tadi tidak masuk dalam bagian ibadah korban. Tapi jangan kemudian pesimis ya. Ketika nanti seandainya ini kami sendiri pun tidak tahu jawaban pastinya, cuma secara akliyah saja. Secara akliyah adalah apakah ketika orang itu berkorban ya, misalkan 2.600.000 nanti diistilahkan sudah korban, kemudian dia mempunyai uang itu tidak diatasnamakan korban tetapi disedekahkan, apakah ada jaminan bahwa pahalanya nanti lebih banyak korbannya? Tidak juga kan Bu ya. Ya makanya tadi jangan mengejar suatu amal ibadah yang utamanya seperti itu tapi tidak sesuai dengan aturannya. Jadi sebaiknya kalau memang korban ya ada tadi tetap pakai menggunakan hewan meskipun nanti bagaimana prakteknya. Tetapi kalau istilahnya ingin membantu dengan istilah akhwat yang lebih dibutuhkan ya sudah tidak perlu diatasnamakan korban. Selanjutnya tanya dari Ibu. Assalamualaikum Pak Yai. Pak Yai saya mau bertanya, kalau kita kekah, biasanya kita membeli kambing dan diberikan ke orang setelah dimasak. Saya mau tanya apakah bisa kita kasih daging merahnya ke orang-orang. Yang kedua, boleh tak kita selaku anak mengikut sertakan orang tua kurban dengan duit anaknya? Bolehkah kita selaku anak mengikut sertakan orang tuanya kurban dengan duit anaknya? Ya, terima kasih. Jadi sepertinya adalah anak, misalkan anak yatim itu ya, anak yatim kaya raya kemudian diikutkan kurban dengan hartanya anak yatim itu tidak sah. Kalau anak yatim, Baik itu anak yatim ataupun bukan anak yatim, kalau itu adalah milik pribadinya. Karena anak yang belum tamyiz ataupun istilahnya belum mukallaf itu tidak sah tasarrufnya. Tidak sah tasarrufnya. Apalagi itu masalah ibadah sunat ya.
Seandainya jual beli saja, itu juga tidak sah jual belinya. Jadi ya tidak perlu kemudian istilahnya ketika ada anak itu mempunyai uang banyak kemudian disuruh korban ini dan apalagi atas nama orang tua. Jadi isinya gini ya. Sekarang itu banyak istilahnya memang problem-problem yang lucu-lucu. Menurut pendapat kami dari sisi dari sisi fikih ya. Kadang-kadang ada orang istilahnya korban atas nama orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu tidak diperintahkan korban. Yang diperintahkan korban itu yang masih hidup itu saja yang jadi yang mampu. Kalau sudah dia mampu ya tidak ada perintah kan gitu ya. Nah, sudah mati kok dikorbankan. Jadi sebenarnya ini ya lucu juga secara pandangan fikih, secara akal juga. Cuma ya kadang-kadang orang itu memaksakan diri seperti itu. Ya walau kami tak tahu juga. Nah itu dari mana yang ada pengertian itu kami juga tidak tahu. Jadi ini kan bahasa hadisnya kan seperti ini ada man lahu sa'atan gitu. Man lahu sa'atan walam yudokhi fal yamut yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Jadi hadisnya Nabi itu adalah orang yang pada hari raya Idul Adha itu mempunyai kemampuan lebih dari kebutuhan itu bisa untuk korban, hendaknya berkorban. Jadi kalau orang itu ketika punya lebih gitu waktu itu, kalau sudah tidak punya ya sudah, tidak usah perlu lagi ada hutang dan lain sebagainya tadi. Apalagi adalah atas nama orang yang sudah meninggal tadi. Sebenarnya itu juga lucu komentar pendapat kami. Walau tapi ya terjadi juga. Jadi sebenarnya tidak sampai tidak perlulah sampai ke arah situ ya, sampai mengorbankan orang yang sudah meninggal. Malah kalau menurut pendapat kami, kalau menurut istilah fikih Syafi'i, kalau memang sekiranya ingin birrul walidain, orang tua itu sudah meninggal, sudah saja apa yang diinginkan adalah wakaf kemudian di atas namakan orang tua ataupun sedekah diniati pahalanya dihadiahkan orang tua, itu saja. Jadi kalau istilahnya sampai malah korban itu kayaknya malah terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat itu sendiri. Kalau ini menyangkut yang tadi Pak Yai bilang yang seharusnya yang sudah almarhum, gitu kan? Itu sebenarnya tidak boleh lagi berkorban gitu kan ibaratnya. Kalau kami tidak berani sampai mengatakan tidak boleh berkorban lagi, cuma lucu gitu. Yang diperintahkan korban itu adalah orang yang mempunyai kemampuan di hari raya Idul Adha lebih dari kebutuhannya. Kalau orang mati kan tidak ada kitab lagi sebenarnya. Itu maksud kami bukannya tidak boleh loh Pak. Cuma lucu dari sisi kajiannya itu sendiri sudah sudah tidak. Tapi sudah terjadi gimana tuh Pak? Ya sudah apa-apa. Jadi tadi adalah iya. Yang kita ambil saat ini banyak yang sudah almarhum dan almarhum semua itu banyak. Seperti kambing ada dari almarhum ini padahal kan itu tadi kan kita kami kan itu sudah almarhum tuh sebenarnya yang harusnya kan yang hidup kan itu. Iya. Nah, jadi itu tadi timbul gimana tuh? Ya sebenarnya kalau yang sudah terjadi itu ya bagaimana lagi cuma istilahnya gini Pak, orang yang membayari itu sebenarnya dia yang diperintahkan. Dan setiap tahun ketika orang itu mampu ya setiap tahun itu juga diperintahkan. Bukan ketika wah dulu saya sudah kemudian sekarang atas nama itu tidak ada syariatnya semestinya. Tetap saja yang diperintahkan itu adalah orang yang mempunyai kemampuan pada hari itu. Orang yang tidak mempunyai kemampuan tidak ada perintah. Jadi tidak perlu diatasnamakan. Itu betul pendapat kami seperti itu. Ya, masalahnya kan kita sebagai panitia kan kita luruskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Iya. Jangan nanti kan ini kan macamnya kita terima nih untuk almarhum orang tua. Makanya kami tadi tidak berani mengatakan itu tidak boleh. Cuma lucu. Kalau ini baik kalau orang tuanya hidup, bukan dia bisa saya sama orang tua saya masih hidup. Iya, kembali lagi tadi adalah menurut pendapat kami ya. Menurut pendapat kami adalah tidak perlu diatasnamakan orang tua. Kalaupun ingin melibatkan orang tua adalah an-nafsi wa an gitu aja. Apa yang diperhatikan Nabi kan demikian.
Jadi ini korban saya dan korban orang-orang yang wajib kami nafakoi. Kalau mungkin itu malah tadi masuk seperti sunnatur rasulnya seperti itu. Tetapi kemudian kalau dia membayari orang lain atas nama orang lain, nah itu yang kami tidak sependapat. Karena dia sendiri yang mendapatkan perintah itu, Pak. Terima kasih. Jadi kalau akikah boleh disodakohkan mentah, tetapi sebaiknya sudah matang. Tetapi kalau korban wajib sebagian, kalau memang tidak semua, sebagian harus ada yang disodakohkan dalam keadaan mentah. Tetapi kalau akikah boleh mentah, boleh matang, tetapi sebaiknya sudah dimasak terlebih dahulu. Oke Pak, masih ada Pak? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membicarakan masalah kurban pada tinggal khusus untuk saya yang mungkin apa pikiran kita mungkin baru ini terbuka masalah syariat terbaiknya. Mungkin di sini saya mau bertanya masalah fisik hewan sebelum dikurban tadi, Pak Kiai, karena tadi saya ngomong membicarakan fisik hewan kurban itu harus sehat, pertama badannya tidak ada cacat dan sebagainya. Karena saya ada pengalaman Pak Kiai, waktu saya tinggal di Tangmangku, itu kan saya pernah panitia di sana, mungkin sapinya terlalu besar Pak Kiai. Terlalu besar, mungkin sapi Indonesia atau sapi Bali itu terlalu besar, mungkin pas turun dari mobil itu mungkin kurang, tidak tahu teknik penurunan Pak, jadi kakinya patah Pak seperti kurban, itu kan sudah cacat. Kemudian juga selama kita di sini pelaksanaan hewan kurban di sini itu kan sebelum kita menyembelih itu kan dibaringin Pak, itu kan kakinya sering diikat, kemudian diikat lagi pakai kayu, jadi luka kakinya Pak hewan tersebut. Jadi bagaimana hukumnya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi gambaran tadi adalah suatu penyakit-penyakit Pak ya, ataupun istilah aib-aib yang terjadi sebelum proses untuk dikorbankan tadi. Ketika itu terjadinya adalah dalam bagian proses untuk menjalankan ibadah korbannya masih sah. Jadi misalkan tadi ada gambarnya adalah pincang misalkan. Pincang itu adalah ya sebelum ada rencana untuk dikorbankan itu sendiri sudah pincang, sudah cacat dari awalnya. Tetapi ketika cacat itu adalah dalam proses untuk korban itu sendiri, maka masih sah-sah saja. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, itu kan ada istilahnya kita diwajibkan atau dilaksanakan itu berpuasa baik. Sebelum sholat Idul Adha, kemudian setelah sholat Idul Adha baru kita berbuka. Apakah itu wajib atau sunat? Jadi yang kami tahu sunat ini sunat Pak ya. Kalau untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri, sebaiknya orang itu makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Tetapi kalau sholat Idul Adha, sebaiknya adalah sarapannya setelah sholat Idul Adha. Itu sunat Pak ya, tidak harus tapi sunat. Pak, masih ada Pak? Ibu mungkin ditulis saja Bu, biar lebih jelas Bu. Ya. Mohon maaf, ini kita lagi berusaha. Ada lagi Pak? Biar lebih jelas mungkin. Karena sebentar lagi kan kita mau potong kaki, jadi lebih jelas. Boleh tahu pertanyaan? Assalamualaikum Pak Yai.
apakah boleh panitia kurban mengambil daging kurban untuk dimasak, dimakan bersama-sama panitia kurban? Terima kasih Pak Yai. Jadi sebenarnya sangat sulit untuk digambarkan itu kemudian jawaban boleh atau tidaknya Pak ya. Cuma kembali lagi tadi adalah untuk mensiasati agar tetap itu adalah menjadi korban adalah tadi garis secara garis besar yang kami adalah yang penting sepertiga tadi ya. Yang penting adalah sepertiga dari hewan daging hewan korban tersebut harus diterima oleh fakir miskin. Harus tetap sasaran pada fakir miskin. Adapun yang kedua, 2/3-nya ini kan masih longgar istilahnya. Secara fikihnya itu untuk penggunaannya itu masih longgar. Ya. Nah, kalau misalkan ya sepertiga itu adalah dihai oleh orang yang korban, ya sudah tanya saja kepada yang korban, boleh tidak dimasak? Kan aman lagi kalian. Kemudian hadiah juga demikian, kan? Hadiah kan tidak harus ini itu dan lain sebagainya kan. Makanya itu adalah garis besar yang paling baku adalah untuk menjaga itu tetap bisa menjadi korban yang tadi adalah minimal sepertiga dari korban itu harus diterima oleh fakir miskin. Jadi yang selainnya itu ya sudah kebijakan lah. Pokoknya kebijakannya panitia bagaimana, yang korban ikut saya rela, itu kan aman. Bisa dapat dulu? Cukup? Jelas? Ya. Datanya yang sepertiga itu Pak Yai, kulitnya masuk tak? Kepalanya masuk tak? Kakinya masuk tak? Sepertiga itu? Tulangnya apa? Dagingnya sepertiga ya? Kalau menurut pendapat ulama yang sangat hati-hati memang demikian ya. Jadi adalah sepertiga itu ya pokoknya dari persentase semuanya itu sepertiga. Itu kalau memang ulama yang hati-hati. Tetapi kadang-kadang yang ada yang dipakai istilahnya ya kondisional. Kondisional itu adalah seandainya sepertiganya tulang diganti sepertiganya daging kan malah lebih senang. Ada yang istilahnya pakai logika demikian. Tetapi kalau memang yang lebih hati-hati lagi, yang jelas-jelasnya ya tadi adalah sepertiganya. Cuma ya kembali lagi ya ada yang melogikakan demikian gitu Pak ya. Itu adalah seandainya kulit diganti dengan daging kan malah lebih senang. Nah, ada yang mengistilahkan demikian. Masih ada? Tanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai, jadi misalnya ada sebuah peristiwa di acara kurban. Misalnya ini kan kalau biasanya kalau kurban itu tulang itu sangat diperbutkan misal tanpa sepengetahuan panitia yang lain, salah satu panitia itu mengambil secara diam-diam. Secara diam-diam setelah itu ketika misalnya udah selesai acara dia baru ngomong. Tetapi itu sudah dibagi-bagi semua. Tetapi yang diam itu dia ngomong diam-diam dulu. Tapi ketika setelah acara, setelah selesai bagi-bagi, baru dia ngomong. Bagaimana menurut Pak Kiai seperti itu? Mungkin itu seperti apa yang bahasan Sulam Taufik kemarin ya. Ya adalah itu bagian dari ghulul. Ghulul itu ya tadi adalah bagian yang haram. Sesuatu yang haram adalah ghulul. Ghulul adalah mengambil suatu bagian tanpa kesepakatan atau diketahui oleh orang lain.
Dan Nabi pernah diisukan seperti itu gitu ya. Jadi, makanya sampai turun ayat wa may yaglul bima ghalla yaumal qiyamah itu sendiri. Jadi secara fikihnya ya tidak boleh. Terus begini Pak, mau penambahan lagi. Kan tadi kata Pak Kiai, kalau misalnya itu kan bagian sepertiga dan 2/3 itu, misal 1/3 itu kalau sudah punya harta fakir miskin, dan 2/3 lagi itu diserahkan kepada panitia, tetapi harus izin terlebih dahulu kepada pemilik atau tidak. Iya, kembali lagi tadi adalah ini yang perlu digarisbawahi Pak ya. Tadi milik apa jadinya? Tadi 1/3 itu milik haknya orang yang korban. Itu prosesnya adalah orang itu ditangani sendiri gitu ya. Makanya akhirnya kami tadi adalah yang kami gambarkan, kalau ingin dimasak ya sudah, pokoknya kesepakatan itu. Maksudnya kami itu seperti tadi itu. Jadi adalah apa yang digambarkan oleh Kiai Musonef tadi, 1/3 untuk yang korban, 1/3 fakir mungkin, 1/3 hadiah, itu adalah ditangani sendiri. Nah, kalau dia tidak mau menangani sendiri, ya kembali lagi tadi adalah ya sudah, kebijakan panitia itu harus direlakan oleh orang yang berkorban tadi gitu ya. Kalau memang dia ingin mempertahankan haknya 1/3, ya sudah disembelih sendiri, maka tadi itu. Ini baiknya. Masih ada waktu cukup? Cukup ya, jelas ya. Oke, alhamdulillah. Masih ada Bu? Cukup ya? Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas fikih kurban. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita, dan insyaallah praktek ibadah kurban kita tahun ini dan tahun akan datang lebih baik lagi. Amin. Untuk barokahnya acara ini kita minta ditutup dengan doa oleh Pak Yai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma sahhil lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ij'alna jal auladana waj'al talamidana waj'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhurri wa tughyan. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal istiqamati wa taufiq siratal ikhlasi wa taslim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum